Ya, jadi materi hari ini saya ingin menyampaikan tentang creative robot ya. Jadi sebuah robot yang kreatif. Ini saya sesuaikan supaya lebih populer. Jadi harapan saya tidak banyak mungkin rumus atau hal-hal rumit ya yang membuat Bapak Ibu atau teman-teman langsung leave gitu ya. Jadi harapannya bisa stay sampai akhir. Ada banyak video yang saya ambil dari YouTube, mungkin juga beberapa dari yang saya kerjakan sendiri. Jadi semoga masukan secara pribadi ataupun nanti ada secara teknis ya, mungkin apa yang bisa dipelajari dari materi kali ini. Oke, kita akan belajar tentang robot yang kreatif ya. Jadi ini ada gambar sebuah robot pelukis gitu ya, yang cukup advance, namanya Aida. Jadi dia bersama gambar yang sudah dilukisnya gitu ya. Ini sebuah contoh robot yang kreatif. Nah, kita akan mempelajari beberapa hal atau kita akan masuk ke pemaparan tentang maaf sebentar ya. Sepertinya saya membuka slide yang salah. Oke, maaf. Saya harus stop share dulu untuk perbaiki. Oke, tadi saya membuka beberapa ini saya close dulu. Ya. Oke, saya ulang. Oke, atau kalau belum terlihat bisa dengan suara atau dengan chat ya, bisa di-unmute. Nah, ini yang saya sampaikan tadi dengan cover-nya. Oke, jadi kita akan belajar 3 hal saja secara umum hari ini. Yang pertama, apa itu kreativitas, gitu ya. Jadi secara sederhana, apa sih maaf sempat terputus. Oke, oke maaf sempat terputus internetnya, saya ulang kembali ya. Terima kasih untuk kesabaran Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sepertinya hari ini di tempat saya kurang bagus ini. Biasanya nggak ada masalah. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar 3 hal, yaitu tentang apa itu kreativitas. Saya akan bahas secara sederhana, jadi tidak terlalu sangat ilmiah sekali, tapi secara umum apa sih artinya kreativitas? Apa sih orang yang kreatif? Kemudian kita lihat apakah robot itu bisa kreatif ya. Jadi a creative robot, apa artinya robot yang kreatif? Kemudian terakhir supaya bermanfaat untuk kita semua, bagaimana kita juga bisa menjadi orang yang kreatif? Atau bagaimana kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai guru itu bisa mempersiapkan diri ya menghadapi masa depan, di mana salah satunya ada banyak sistem AI atau robot yang juga sifatnya kreatif. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama. Jadi, introduction to creativity. Oke, apakah kreativitas itu gitu ya? Bapak Ibu dan teman-teman kalau melihat gambar ini gitu ya, kita tentunya wah ini gambar yang membosankan. Ini hanya mungkin pipa atau pompa ya, saya nggak tahu. Tetapi ada seseorang yang cukup kreatif dan akhirnya dia merubah menjadi ini gambar flamingo gitu ya, semacam bangau. Kemudian maaf, ini tertukar. Ya, misalkan ada gambar ini, kemudian ada orang yang cukup kreatif menggambar menjadi gambar orang yang sedang gosok gigi, gitu ya. Atau gambar tutup gorong-gorong ini ya. Kemudian ada orang yang menggambar, menambahkan menjadi seperti gambar untuk mematikan lalat, gitu ya. Mungkin teman-teman dari mahasiswa desain komunikasi visual atau teman-teman yang punya jiwa seni yang tinggi akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Nah kita
melihat ini kita langsung bisa mendefinisikan ini orang ini kreatif gitu ya, yang menggambar, yang membuat, yang mempunyai ide untuk merubah tutup tutup gorong-gorong menjadi alat untuk mematikan lalat, ini kreatif. Jadi kita langsung bisa merasakan adanya kreativitas dari seseorang atau dari karya seseorang. Nah, kreativitas sendiri kita bisa sederhanakan dengan mencari asal katanya. Jadi kreatif itu create gitu ya. Create itu berarti mencipta, membuat, ada proses menciptakan sesuatu. Kemudian dia bisa membuat sesuatu yang sama sekali baru ya, dari nol, dari scratch Anda ciptakan sesuatu, atau Anda bisa menambahkan nilai dari sesuatu yang sudah ada. Gambar-gambar yang sebelumnya saya tampilkan itu orang yang menambahkan nilai. Dia lihat ada pompa, dia tambahkan nilainya menjadi sesuatu yang menarik, yang indah, gitu ya. Jadi sesuatu yang kreatif ya. Nah, kemudian kreatif sering dihubungkan dengan pemikiran yang out of the box, gitu ya, tidak biasa, yang keluar dari norma kadang-kadang ya. Dan dia ide-idenya original, ya, unik, gitu ya. Tidak banyak orang yang punya, gitu ya. Ini beberapa definisi sederhana tentang kreativitas. Kemudian kalau kita mau sedikit lebih lebih akurat, jadi kalau kita lihat di kamus itu ada yang mengatakan kreatif itu relating to or involving the imagination or original ideas, especially in production of an artistic work. Jadi berhubungan dengan imajinasi, ide original ya. Biasanya dihubungkan dengan kerja artistik sekalipun sebenarnya tidak harus gitu ya. Jadi orang tidak harus menjadi seniman untuk bisa menjadi kreatif. Tapi ini yang jelas memanfaatkan imajinasi gitu ya. Ada imajinasi, ada keunikan, ada ketidaksamaan dengan apa yang sudah ada. Nah, kemudian ada peneliti lain yang di bawah ini yaitu Margaret Bowden, ini peneliti AI. Dia menyampaikan bahwa kreativitas itu ialah kemampuan untuk menciptakan ide yang novel, ide yang baru. Dan tidak hanya baru, tapi bermakna. Karena tidak semua ide baru itu bermakna, gitu ya. Tidak semua ide yang Anda miliki, kemudian Anda ciptakan, Anda wujudkan, itu bermanfaat. Gitu ya. Jadi harus ada value-nya, harus ada fungsinya. Nah, kemudian untuk tipe-tipe kreativitas, itu ada 2 jenis gitu ya. Jadi Margaret Bowden menyatakan ada tipe novelty yang P kreatif, jadi itu baru untuk orang yang membuatnya, gitu ya. Jadi kita sering menciptakan suatu cara, misalkan wah untuk menyelesaikan masalah ini saya membuat cara tertentu, tapi itu baru untuk kita sendiri, gitu ya, untuk orang tersebut. Itu namanya P kreatif. Nah, yang lebih hebat lagi ialah H kreatif, ya. Jadi tidak hanya baru untuk orang tersebut, tapi itu baru untuk semua orang karena tidak pernah ada dalam sejarah, gitu ya. Misalkan saat pertama kali orang menciptakan self-driving car, misalkan ya, mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi, itu pertama kali, gitu ya. Itu ialah belum ada sebelumnya, kemudian ada yang membuat itu untuk pertama kali. Berarti itu it's creative. Jadi kreativitas yang luar biasa karena belum ada di sejarah. Nah, untuk mendapatkan ide-ide baru, itu ada 3 cara biasanya. Yang pertama, Anda bisa mengkombinasikan. Jadi mungkin ada beberapa ide lama, gitu ya, kemudian Anda rangkai satu dengan yang lain, Anda kombinasikan sehingga itu menjadi ide yang baru, gitu ya. Jadi kalau di penelitian biasanya kita untuk mencari research problem, kemudian solusinya kita bisa menggabungkan beberapa beberapa teknik yang lama, tapi karena dikombinasikan itu menjadi sesuatu yang baru dan menarik. Selain kombinasi juga bisa eksplorasi. Jadi sesuatu yang belum pernah dicoba sama sekali, gitu ya. Kemudian kita coba explore. Kita mencoba hal-hal yang benar-benar baru, gitu ya. Eksplorasi. Atau melakukan transformasi, ya. Jadi sesuatu yang sudah ada sebelumnya tapi bertransformasi menjadi sesuatu yang lain, yang itu lebih advance, lebih bagus, gitu ya. Ada hal-hal baru yang terjadi di sana. Nah, jadi Margaret Bowden menyatakan ada 3 hal ini yang bisa terjadi atau proses untuk menemukan ide-ide baru. Nah, oke. Kemudian, nah ternyata pintar atau pandai itu tidak selalu sama dengan kreatif, gitu ya. Jadi kalau Anda orang yang di kelas dikenal pintar, itu belum tentu Anda juga kreatif atau yang paling kreatif di kelas itu.
Nah, ini sedikit potongan beberapa perbedaannya gitu ya. Jadi orang yang pandai dia bisa ada kategorisasi, dia bisa mengkritik ya sesuatu dengan sangat baik, ada kendali di sana. Tetapi kreatif sebenarnya kebalikannya. Kreatif itu cenderung untuk open gitu ya, mengeksplor gitu ya. Dia kalau seperti lampu itu lampunya selalu lampu hijau gitu ya. Jadi dia terbuka terus dengan ide-ide baru, memperbolehkan gitu ya. Sementara orang yang punya kecerdasan yang konvensional, dia cenderung agak tertutup dan dia cukup kaku gitu ya. Dia cukup kaku. Dia mengkritisi sesuatu gitu ya. Nah, kemudian orang yang konvensional mungkin menganggap menulis, musik, seni itu sebagai hiburan saja, tetapi orang-orang yang kreatif menganggap itu sebagai ekspresi, sesuatu untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya, gitu ya. Kemudian orang yang kreatif, dia juga bisa ide-idenya tidak hanya melalui pemikiran, konsep, tapi juga melalui emosi, perasaan, imajinasi, ada intuisi. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat sedikit perbedaan antara pintar dan kreatif. Nah, ini penting karena nanti waktu kita melihat suatu robot gitu ya, atau suatu sistem yang cerdas, itu apakah sistem ini hanya cerdas atau sistem ini kreatif gitu ya. Jadi dengan memahami arti kreativitas bagi manusia, kita juga bisa menerapkannya untuk sistem artifisial, sistem buatan ataupun robot gitu. Jadi sistem yang cerdas belum tentu kreatif, manusia cerdas belum tentu kreatif, dan seterusnya. Nah, rupanya kreativitas ini tidak hanya dimiliki oleh manusia, gitu ya, tetapi ada juga hewan, gitu ya, creative creatures, ya. Jadi ada hewan yang kreatif. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Cukup pendek. Jadi di gambar ini ada crow ya, ada semacam burung gagak yang menggunakan stick ya untuk mengambil makanannya, mungkin semacam serangga atau yang lainnya yang bersembunyi. Nah, ternyata burung gagak ini tidak hanya menggunakan stick yang sudah ada, ternyata dia membuat stick itu menjadi alat yang baru, gitu ya. Jadi kita lihat di sini, ya, stick yang awalnya panjang, dia bisa patahkan. Jadi bapak-bapak ibu bisa lihat kakinya memegang ini ya, terus patahkan. Nah, kemudian stick yang sudah ada itu dirubah menjadi semacam hook ya, jadi ada kaitnya. Nah, dia dengan paruhnya ini mengubah stick yang lurus itu menjadi ada kaitnya atau ada hooknya. Nah, ya maaf kalau videonya agak putus-putus ya. Jadi, tapi itu dia merubah stick yang lurus menjadi stick yang ada kaitnya, dan itu ternyata lebih efektif untuk burung gagak ini supaya mendapat lebih banyak makanan. Ya, kita lihat masih seperti itu. Ternyata sampai 10 kali lebih efektif ya daripada alat yang lurus. Ya, kita lihat. Ya, dia sudah membuat hooknya. Ya. Jadi dia tidak hanya bisa membuat sebagai hook, tapi juga bisa sharing ke kakak-kakak yang lain. Jadi luar biasa. Jadi ini inspirasi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ataupun teman-teman ingin meneliti, jadi saran saya kadang-kadang melihat ke alam, melihat ke hewan, melihat ke manusia, itu ada begitu banyak hal yang luar biasa ya yang Tuhan berikan. Ternyata hewan pun bisa kreatif seperti ini, gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat robot yang kreatif seperti hewan ini, misalkan seperti itu. Oke, jadi itu sekilas tentang kreativitas. Jadi kita melihat definisi kreativitas, ciri-ciri
orang yang kreatif ya. Kemudian juga ada contoh burung pun kreatif gitu ya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Nah, bagaimana dengan robot gitu ya? A creative robot. Nah, mari kita lihat yang pertama. Nah, ini adalah video yang lain. Ini adalah sebuah robot yang bermain catur gitu ya. Dan robot ini sebenarnya smart gitu ya. Tapi apakah robot ini kreatif? Ya, mari kita lihat sekilas videonya. Ya, di sini kita lihat menggunakan lengan robot ya, dilengkapi dengan kamera. Kemungkinan ada kamera lain ya, sehingga pergerakannya ditampilkan dalam simulasi di sini. Kemudian dia dengan akurat mengambil salah satu ini ya, entah pion ataupun yang lain, kuda ya ditaruh di luar, kemudian dia bergerak sesuai dengan langkah yang seharusnya pada chess gitu ya. Dan dia bisa bermain catur, dia bisa punya strategi untuk mengalahkan lawan. Dan kalau Bapak Ibu sering membaca berita juga tidak hanya catur ya, tetapi mungkin beberapa tahun yang lalu ada AlphaGo ya, yang mengalahkan dalam permainan Go gitu ya, mengalahkan juara dunia. Dan itu jauh lebih advance daripada catur. Tapi saya ambil contoh catur karena ini ada robot fisiknya. Sementara AlphaGo masih belum ada robotnya, dia hanya AI system gitu ya. Oke, ini ada robot yang sebenarnya cerdas dan luar biasa susah ya. Untuk menerapkan hal seperti ini diperlukan robot yang kompleks, yang mahal sekali. Kemudian ada butuh mungkin pengenalan masing-masing bidak caturnya, pemahaman akan aturannya dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mengatakan ini gampang, tapi ini kompleks gitu ya. Tapi permasalahannya apakah ini kreatif? Oke. Nah, jadi robot catur ini kompleks dan cerdas, tetapi dia memiliki kreativitas yang terbatas. Gitu ya. Mengapa? Karena sebenarnya sebelum atau saat robot ini didesain, diprogram, maka dia sudah diberikan seperangkat aturan, gitu ya. Oh, kalau kuda itu jalannya huruf L, gitu ya. Oh, kalau dia pion itu hanya boleh maju satu, gitu ya, atau dua kalau pertama kali. Kalau dia benteng, dia jalannya lurus, gitu ya, misalkan. Jadi aturannya sudah ada, kemudian dia diprogram berdasarkan aturan tersebut. Ini tidak mudah gitu ya, karena manusia pun main catur juga susah. Tetapi robot tidak bisa berpikir di luar aturan-aturan yang sudah ada. Jadi kreativitasnya ada di dalam kerangka aturan tersebut, gitu ya. Jika Anda meletakkan robot yang bermain catur untuk main halma misalkan, maka robotnya langsung kalah gitu ya, karena dia nggak bisa, gitu ya. Anda letakkan robot catur, Anda pakai untuk main Go atau main yang lain, Ludo, tidak bisa karena aturannya berubah, permainannya berubah, yang lain berubah. Robot akan gagal melakukan tugasnya kalau dia ada di jenis permainan yang lain. Nah, robot yang kreatif atau robot yang lebih kreatif dari robot catur ialah robot yang dapat mempelajari peraturan permainan sendiri. Robot yang kalau dia jago main catur, dipindah ke main halma, dia bisa mempelajari setelah bermain, kemudian dia bisa menang, gitu ya. Ini sesuatu yang sangat advance di dunia computer science, itu disebut dengan general game playing, gitu ya. Jadi saya kebetulan di dalam robotics group kami ada profesor juga yang menekuni ini. Jadi dia membuat sistem yang bisa mempelajari permainan gitu ya, dengan bermain saja langsung bisa mempelajari dan berusaha bermain di sana dan bahkan sampai memenangkan. Ini sesuatu yang jauh lebih kompleks. Tapi ini kreativitas. Artinya kalau kita puas dengan robot catur saja, kita harus ingat bahwa ini bukan super kreatif gitu ya. Ini kreatif yang terbatas. Oke. Nah, mari kita lihat berikutnya. Nah, ini ialah contoh robot kreatif yang lain gitu ya. Nah, mari kita lihat sekilas. Ini ialah robot berkaki gitu ya, tapi dia sifatnya simulasi. Ada robot yang sudah dibuat, tapi saya tampilkan simulasi karena cukup menarik di sini. Ini salah satu penelitian yang masuk ke Nature ya. Nature itu mungkin nomor satunya publikasi ilmiah. Jadi dia ada robot berkaki 6.
yang dia berusaha membuat walking gait ya. Walking gait itu semacam pola jalan yang berbeda-beda. Misalkan mula-mula pola jalannya seperti itu, kemudian dia merubah. Dia mengatakan ada kaki yang harus menyentuh dataran itu kurang dari 10%. Ya. Jadi dia gait-nya akan berubah. Karena kaki yang di sini itu hanya boleh nempel 10%. Gitu ya. Misalkan 3 ini dibuat nempel 10%. Ya, dia tetap bisa maju, tapi gate-nya sudah sama sekali berbeda. Ya, nah sebagai catatan, ini tidak diprogram langsung begitu ya. Jadi robot ini hanya diberitahu kaki-kaki tertentu itu hanya boleh menempel 10%, kemudian robotnya harus belajar, harus berpikir bagaimana dia tetap bisa berjalan dengan aturan tersebut. Ya, jadi bukan diprogram dari awal, wah harus seperti ini, tidak. Ini adaptif gitu ya. Jadi dia bisa menemukan sendiri pola jalan sesuai dengan perintah yang diberikan, tanpa harus diprogram langsung oleh manusia. Oke, jadi ini contohnya, dia ada pergerakan yang asimetrik. Jadi misalkan kita kaki ini dan ini hanya boleh 10%, maka berjalannya menjadi ya seperti ini, ya agak aneh ya, asimetrik. Dan dia ada behavior yang quite kreatif. Bagaimana kalau semua kaki itu hanya boleh 10%, gitu ya. Nah, ternyata robotnya ini membalik ya. Ini membalik diri sendiri sebenarnya. Jadi para peneliti ini juga waktu melihat ini agak kaget karena mereka tidak memprogram seperti ini, tapi robotnya menemukan cara, oh kalau aku ingin nempelnya sesedikit mungkin, dia ya berbalik gitu ya. Karena dengan berbalik maka ujung-ujung kakinya nggak nempel gitu ya. Jadi itu solusi yang sebenarnya dibuat oleh robot sendiri, dan itu salah satu alasan mengapa paper ini juga akhirnya sampai diterima di Nature ya, publikasi ilmiah yang mungkin nomor 1 di dunia. Oke, ini contoh robot berkaki yang berjalan dengan kreatif. Kemudian baru-baru ini juga ada robot yang lain ya. Ini saya perkenalkan, namanya robot AIDA, gitu ya. Ini ialah robot pelukis. Mari kita lihat videonya, video pendeknya. Hello there. I am Ada. I am the world's first ultra-realistic AI robot artist. Ada is definitely a robot. I do not have feelings. Ada may not have feelings herself, but she has prompted a fierce conversation in the art world about what art is and can make it. And that's the point behind the whole thing. I think a good artist encourages people to reimagine and think more carefully about their world. Her creators say if that's all she's able to do, then the project, whether you will have been a success. Oke, ya. Jadi ini ialah AIDA. Dia yang di depan ini, ya. Ini ialah hasil lukisannya. Sebenarnya bukan dia melukis secara langsung mungkin ya, tapi memang ada sistem AI yang bisa meng-create suatu lukisan, gitu ya, dengan dia melihat berbagai lukisan lain yang dianggap bagus, kemudian dia come up ataupun dia punya ide original dan membuat lukisan yang seperti ini. Nah, ini menarik karena ternyata robot atau AI system itu bisa meng-create sesuatu yang original, yang belum pernah ada sebelumnya, gitu ya. Kemudian, nah ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah hal-hal yang kreatif ini menurut manusia bagaimana? Begitu? Karena perdebatannya menjadi apakah kreativitas itu hanya dimiliki manusia atau bisa dimiliki oleh sistem lain ya, yaitu robot. Nah itu mungkin diskusi lain ya dengan debat seperti itu. Tapi ini adalah contoh bagaimana robot membuat suatu karya yang original, suatu karya yang kreatif. Contoh yang lain masih di dunia seni, gitu ya. Jadi ini ada robot Simon, gitu ya. Jadi dia juga peneliti atau pembuat robot mengklaim Simon ini dia bisa membuat musik sendiri, gitu ya. Dia bisa bermain dalam band dan dia bisa membuat musik sendiri. Dia bermain ini semacam kulintang begitu ya. Jadi dia ada alat pukul. Saya lupa nama detailnya apa. Bapak Ibu bisa
coba lihat di internet ya. Nah, dia cukup menarik. Ini saya tampilkan potongan bagaimana Simon ini memainkan musik. Dan Simon ini bisa mendengar ya sepertinya. Jadi mendengar musisi lain, kemudian dia menunggu giliran dan dia memukul nada yang tepat, gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa sulit sebenarnya. Ya, jadi itu adalah contoh ya Simon bermain dalam band ya. Jadi ada drummer, ada gitaris, ada pemain piano dan seterusnya. Dan Simon ini sudah akan menggelar tour juga gitu ya, karena dia memproduce musik sendiri dan Anda bisa mendengarkan juga di internet. Ini contoh robot yang lain yang dia membuat sesuatu yang original gitu ya. Nah, oke. Nah, berikutnya akan saya munculkan juga. Jadi ini sistem yang saya buat. Ini terus terang sebenarnya tidak sehebat tadi ya Aida dan Simon, tapi ini sedikit dari hasil apa yang saya lakukan di Sydney selama tesis. Nah, saya menamai sistem saya ini kreatif juga ya. Jadi singkatan dari Cognitive Robot Equipped by Autonomous Tool Invention. Jadi robot kognitif yang dilengkapi dengan kemampuan untuk menemukan ya atau menciptakan alat atau tool. Nah, ini saya menggunakan robot Baxter. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman lihat ini ada robot bertangan 2. Mayoritas saya hanya gunakan 1 begitu ya. Dan ini ada peralatan yang ada di sini yang saya gunakan untuk eksperimen. Nah, nanti robot ini bertujuan untuk dia akan menggunakan tool yang sederhana. Jadi peralatan yang sederhana. Jadi kalau kita pas tahu hook ya, hook itu untuk kait ya, semacam kait. Wedge ini nanti digunakan untuk doorstop ya, untuk menutup supaya pintu itu nggak terbuka ya. Jadi dia nggak tertutup ya. Jadi dia untuk selipan pintu itu ya, doorstop. Kemudian lever ini untuk mengangkat sesuatu yang berat gitu ya. Jadi ini kalau di SMP atau SMA kita belajar pesawat sederhana gitu ya. Jadi ini mirip-mirip dengan itu. Sangat simpel sebenarnya. Nah, di sini robot yang saya buat harus belajar menggunakan alat-alat itu tanpa diprogram langsung, begitu ya. Dia jadi harus belajar dari eksperimen, dia harus melihat contoh dulu, melakukan eksperimen dan belajar menggunakannya sendiri. Nah, uniknya saat alat yang seharusnya cocok untuk melakukan tugas itu tidak tersedia, maka robot ini harus dapat membuat alat yang baru, gitu ya. Alat yang baru di sini bisa mungkin dengan mengubah panjang atau lebar ya, tapi dia harus come up dengan ide baru untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian nanti arsitektur yang saya gunakan, nah maaf ini mungkin istilah-istilah yang sedikit agak rumit. Jadi ada reactive layer dan deliberative layer. Apa artinya? Kalau reactive layer ini layer yang primitif ya, layer yang kalau di robotics itu kita bermain-main dengan sensor, dengan aktuator ya, apa yang bergerak, misalkan sensor mendeteksi sesuatu, itu reactive layer di level bawah. Ada juga yang deliberatif, itu di level atas, itu yang berpikir, yang merenung, mencari jawaban gitu ya, itu di deliberative layer. Nah, saya menggunakan 2 layer ini supaya robot ini punya kecerdasan yang lebih begitu ya. AI-nya masuk di deliberative layer. Kecerdasan buatannya masuk di deliberative layer. Kemudian
Ini menggunakan yang namanya representasi relasional. Jadi ini adalah mungkin istilah dari computer science. Jadi kalau orang belajar computer science itu ada relational atau logical representation. Ini semacam teori logika begitu ya, dengan bahasa khusus dan menggunakan teknik machine learning juga yang khusus namanya inductive logic programming. Ini teknik tahun 60-an 70-an yang sekarang mungkin agak jarang dipakai, tapi saya gunakan dalam penelitian untuk robot, dan ini contoh dari menggunakan teknik lama, kombinasi beberapa akhirnya untuk solving problem yang baru, gitu ya. Jadi saya menggunakan teknik ini. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang tertarik bisa kontak saya, tapi memang ini biasanya teman-teman dari computer science ya yang belajar. Oke. Nah, saya memulai eksperimen dengan hooks ya. Jadi ini setting saya. Jadi saya memiliki robot ya. Robot ini akan mengambil peralatan di sini ya. Jadi ada 5 tool candidates. Jadi robot ini akan mengambil salah satu dan akan berusaha mengeluarkan, ini ada semacam kubus kecil ya, cube. Ini pertama-tama dia ada di dalam semacam cube ya, berbentuk U, arena yang berbentuk U. Kemudian hook ini harus bisa mengeluarkan cube dari arena ini ya. Jadi harus bisa ditarik keluar gitu. Nah, kamera ada 2, di atas ialah kamera untuk melihat arena ini. Jadi dia mengenali arena U, dia mengenali tools, mengenali cube dari kamera di atas. Kemudian Baxter sendiri juga memiliki kamera yang ada di tangannya. Jadi tangannya ini ada kamera di pergelangan tangan, ada kamera tambahan. Jadi menggunakan 2 kamera itu untuk mendeteksi objek-objek yang ada di meja ini. Nah, kemudian untuk objeknya sendiri nanti ada variasi ya. Jadi setiap kali eksperimen itu akan saya variasi. Ini ada objek yang mirip tapi berbeda gitu ya. Ada objek yang di sini dia punya hook di tengah, tapi di sini juga ada, tapi dia narrow ya, sempit gitu ya. Ada hook yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di tengah, ada yang hanya stick gitu ya. Dan ini akan digunakan secara random untuk mencoba menarik keluar cube di sini. Oke, kira-kira seperti itu skenarionya. Nah, supaya lebih jelas saya tunjukkan sedikit videonya. Ini semua eksperimen dipercepat gitu ya, supaya lebih gampang melihatnya. Nah, pertama-tama, ini robot akan ditunjukkan contoh gitu ya, akan ditunjukkan contoh bagaimana cara mengambil cube dengan benar. Jadi diberikan contoh. Nah, ini contohnya berhasil, cube-nya keluar. Kamera mendeteksi cube keluar, maka sukses. Nah, kemudian lokasi cube-nya ini dipindah ke kanan ya. Jadi maaf saya ulang sedikit. Jadi mula-mula contohnya itu lokasi cube-nya di kiri. Nah, kemudian lokasi cube-nya kita pindah ke kanan dan kita lihat apakah robot masih bisa mengambil cube dari dalam arena ya. Jadi mula-mula di kiri contohnya, kemudian dipindah ke kanan. Nah, karena hanya mengikuti contoh, maka cube-nya akan gagal gitu ya. Kemudian dia ada yang mengambil lagi, mencoba di tempat yang lain, gagal kembali. Ada juga yang mencoba menggunakan, robotnya mencoba menggunakan tool yang lain, masih gagal. Sampai setelah eksperimen kelima, dia mencoba struktur yang berbeda, dan di sini dia berhasil. Gitu, ya. Jadi robot ini ada fase belajar secara mandiri, gitu ya, dengan semacam trial and error, tapi trial and error-nya itu kita atur, ada mekanisme yang membuat trial and error-nya ini bukan trial and error yang tidak efektif ya, tapi efisien. Nah, kemudian kita pindah ke tempat yang lain, masih gagal, kemudian dia bereksperimen lagi, sampai akhirnya dia menemukan tool yang tepat ya. Jadi di sini ada 2 yang penting, yaitu struktur tool dan posenya, lokasinya di mana. 2 hal ini harus tepat. Nah, kemudian kita ubah. Jadi di video yang kedua, maaf saya mungkin ulang sedikit ya. Nah, jadi di sini setelah 12 kali eksperimen, maka robot saya itu bisa belajar bagaimana menggunakan hook, tipe apa yang tepat, lokasinya di mana, untuk menarik cube keluar dari sebuah
arena yang berbentuk U, gitu ya. Nah, kemudian saya mengganti masalahnya, gitu ya. Jadi arena yang saya buat itu saya ubah menjadi arenanya lebih panjang, gitu ya. Arenanya lebih panjang. Nah, saat arenanya lebih panjang, otomatis tool-tool yang sebelumnya berhasil itu tidak akan berhasil karena mereka terlalu pendek. Gitu ya. Nah, mari kita lihat seperti apa hasilnya. Ya, jadi karena masih mengikuti yang tadi, maka dia terlalu pendek, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada proses creation. Ya, jadi waktu dia tahu, oh ini terlalu pendek, karena dia sekarang ada di fase tool creation, maka saya memiliki mekanisme untuk melakukan variasi pada panjang pendeknya hook, ya. Jadi ini saat ini pada panjang pendeknya, kemudian juga pada panjang pendeknya handle ya maksud saya. Kemudian juga ada panjang pendeknya hook ya. Nah, di panjang pendeknya handle ini kita mencoba untuk mendesain alat baru dengan panjang yang berbeda. Nah, desain itu nanti akan siap untuk di 3D printing. Ya, jadi memang kelemahan dari penelitian saya untuk proses membuat alat baru ini belum langsung ya, tetapi kita hanya create desain yang kita bisa bawa ke 3D printer, kita masukkan filenya dan itu akan mencetak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi tapi proses pencetakannya manual, ya masih menggunakan orang. Oke, jadi ini waktu kita mendesain alat baru dengan handle yang lebih panjang, nah maka kita akan di sini akan berhasil untuk mengambil cube dari dalam tube. Ya, jadi kita perlu 2 eksperimen tambahan untuk mengambil cube dari tube yang lebih panjang, gitu ya. Jadi ini contoh sederhana bagaimana belajar menggunakan tool dan membuat tool baru saat kondisi diubah, saat soalnya diubah, gitu ya. Terlihat sangat simpel, tetapi ada proses creation, ada proses inovasi ya di sana, di mana tool yang ada dirubah menjadi tool yang lebih panjang. Oke. Nah, jadi apa saja yang saya lakukan di sana? Ini secara sekilas. Jadi ada proses learning by observation, ya. Jadi saat pertama kali itu kita robotnya akan diberi contoh, ya, diberi contoh program yang benar. Sensornya akan merekam semua pergerakan, sehingga robot akan tahu, oh kalau ada cube di kanan, maka perlu tool yang bentuknya seperti ini dan lokasinya seperti ini, gitu ya. Dan dia akan bisa mengerjakan soal ini dengan benar, gitu ya. Jadi kalau diberi kasus yang di sini itu oke. Tetapi waktu cube-nya saya pindah di sini, kita pindah ke sini, maka akan salah, gitu ya. Robotnya salah karena dia belum tahu alat mana yang cocok untuk menarik cube ini keluar. Nah, untuk mengetahuinya, dia harus melakukan yang disebut dengan learning by experimentation. Jadi, belajar dengan melakukan eksperimentasi mandiri. Sehingga setelah beberapa saat, dia tahu kalau cube-nya saya pindah dari kanan ke kiri, ke depan, ya, depan kiri, depan kanan, itu robotnya menjadi tahu alat mana yang cocok, gitu ya. Jadi, dia sudah lebih pintar. Nah, hanya masalah baru terjadi waktu di sini tube-nya lebih panjang. Nah, semua alat yang sudah dibuat pada eksperimen sebelumnya itu tidak ada yang panjang masalahnya, gitu ya. Jadi dipilih pun tidak ada yang bisa, gitu, karena semuanya pendek. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah ini perlu masuk ke tool creation, fase tool creation. Ada dua tahapan. Yang pertama ialah generating the novel tools. Ya. Jadi dari tools yang ada di sini, kita memungkinkan untuk mendesain alat-alat baru. Gitu ya, misalkan dengan handle yang lebih panjang, mungkin dengan hook yang lebih lebih sempit, lebih tidak lebar begitu ya. Lokasinya mungkin berubah. Jadi ada sample of novel tools. Ya. Nah, setelah alat baru ini dibuat dan dicetak, kita lakukan kembali percobaan yang sama, yaitu learning by experimentation, sehingga akhirnya robot bisa menyelesaikan masalah yang tadi ya, masalah dengan tube yang terlalu dengan arena yang panjang, gitu ya, sehingga akhirnya semua masalah ini bisa terpenuhi. Ya, jadi itu adalah
tahapan yang saya lakukan. Nah, kita akan masuk ke contoh berikutnya. Nah, saya sebenarnya membuat juga contoh untuk wedge, tapi di sini saya tidak tampilkan supaya waktunya tidak terlalu panjang. Jadi ini contoh sederhana yaitu lever. Ya, jadi lever ini biasanya kita gunakan untuk mengangkat barang yang berat, gitu ya. Jadi ini kalau di SMA ataupun SMP saya lupa. Kalau saya punya seperti jungkat-jungkit gitu ya. Jadi saya punya fulcrum di sini ya, titik-titik seperti porosnya begitu. Nah, nanti ada effort arm, yaitu panjang dari titik fulcrum ini ke ujung ya, di mana effortnya kita berikan. Dan ada juga load arm, jarak antara fulcrum ke load gitu ya. Nah, di sini ada mechanical advantage ya. Jadi kekuatannya akan semakin besar kalau effort arm-nya ini makin panjang gitu ya. Jadi kalau fulcrumnya kita letakkan dekat dengan effort itu malah rugi karena makin berat. Harusnya makin dekat ke load sehingga mechanical advantage-nya makin besar. Ini disebut juga class 1 lever ya, class 1 lever. Nah, saya membuat percobaan sederhana. Jadi saya membuat semacam lever. Ini ada 6 jenis gitu ya. Ada yang titik porosnya di tengah, ada yang di sebelah kiri, sebelah kanan, ada yang ketebalannya ketebalannya dia cukup lebih tebal, yang ini sempit begitu ya. Jadi ada beberapa variasi di sana. Dan semua alat ini saya 3D printed ya. Jadi memang dibuat 3D printing karena nantinya akan ada proses pembuatan alat ini melalui 3D printer gitu ya. Jadi semuanya 3D printed. Oke, nah mari kita lihat video sederhananya. Oh, maaf, ini saya salah memberikan video gitu ya. Tapi oke, mungkin saya jalankan secara manual dulu sebelum kembali ke sana. Oke, mohon maaf. Terima kasih untuk kesabaran Bapak ya. Sebentar saya carikan dulu filenya. Saya sudah simpan tadi. Oke, jadi kita lever ya, lever case. Oke, dia masih. Oke, saya akan share untuk levernya. Oke, saya ulang dulu, share screen ke lever. Oke, share screen. Mungkin saya share screen semuanya aja. Oke, semoga terlihat ya, Bapak ya. Jadi ini ialah contoh untuk lever case. Nah, ini saya membuat lever yang sederhana. Di sini ada semacam beban ya, yang harus diangkat oleh lever. Kemudian nanti akan ada robot ini akan menekan, gitu ya. Jadi di jari robot itu ada semacam force sensor, sehingga kalau terlalu berat maka dia akan gagal, begitu ya. Jadi contohnya dulu. Jadi ini nanti saya batasi kalau waktu dia menekan itu terlalu berat, berarti force-nya terlalu tinggi, maka robotnya akan berhenti. Ini contoh yang berhasil mengangkat sedikit ya untuk bebannya. Kemudian kita robot memilih yang di tengah, gitu ya, yang porosnya di tengah, fulcrumnya di tengah. Kemudian dia tekan. Nah di sini saat robotnya akan merasa terlalu berat, maka dia akan kembali ke atas, ya, dan itu dinyatakan sebagai fail. Nah di sini kembali diadakan percobaan. Kali ini dia menggunakan beam ya, atau yang atas ini yang wide ya. Tadi yang sempit, nah sekarang yang wide beam, dan dia bisa sama. Jadi di sini menekan karena force-nya tidak terlalu besar, maka dia mau. Robot juga mencoba, bagaimana ya kalau saya taruh di atas, gitu ya, ternyata gagal. Jadi ada 8 percobaan diperlukan supaya lever ini bisa diangkat dan robot tahu
struktur yang mana yang tepat, kemudian robot juga tahu lokasinya di mana, gitu ya. Harus di tengah, apa perlu di atas dan sebagainya. Nah, kemudian saya mengganti load-nya, saya buat lebih besar, ya. Jadi beban yang diangkat itu lebih besar. Jadi Bapak Ibu lihat, bigger load ya. Nah, kalau saya menggunakan alat load-nya lebih besar, alat yang tadi saya gunakan sebenarnya dia bisa mengangkat, ya. Tapi yang terjadi ialah karena bebannya besar dia langsung jatuh, gitu ya. Dan ini dinyatakan sebagai fail. Kemudian kita buat tool baru yang lebih pendek, ya. Karena robot nggak tahu mana yang benar, mana yang panjang, mana yang pendek. Dia nyoba buat yang pendek, dicetak. Nah, ternyata waktu buat toolnya pendek itu sama, gitu ya. Kemudian dia mencoba membuat lagi tool yang baru yang lebih panjang, gitu ya. Kemudian saat tool baru yang panjang dibuat dan dicoba. Nah, karena tool ini panjang, maka dia kemiringannya menjadi lebih tidak dramatis, ya, sehingga dia bisa mengangkat tool yang load yang lebih besar. Jadi jika beban yang lebih besar digunakan, maka kita dibutuhkan 2 percobaan tambahan untuk membuat dan mengetes dan menguji lever yang baru. Oke, nah saya kembali ke presentasi saya yang tadi, maaf. Oke. Nah, itu percobaan yang kedua, ya, yang saya tampilkan. Nah, kemudian saya juga di dalam penelitian saya juga mencoba untuk mengganti. Jadi, apakah bisa saya menemukan tool untuk mengganti lever, gitu ya. Jadi, tadi sudah tahu kalau lever yang berguna itu seperti ini ya. Bisa enggak sih robot ini menemukan alat baru, gitu ya. Jadi, ini saya mencoba membuat alat-alat baru dengan kombinasi 2 objek ya. Jadi objek di sini ada semacam balok dan ini ada semacam prisma segitiga gitu ya. Jadi saya algoritma yang saya buat itu melakukan semacam mengacak begitu ya. Mengacak sehingga akan muncul alat-alat baru seperti ini ya. Dan ini semua kita hasilkan desainnya, kemudian kita cetak secara manual karena sekali lagi robotnya belum bisa otomatis ya. Jadi robotnya hanya create design, kemudian kita cetak secara manual. Kemudian, nah di sini ada bentuk yang sangat ini ya, bervariasi ya, Bapak Ibu bisa lihat bentuknya aneh-aneh seperti ini ya. Dan masing-masing ini sebenarnya tidak bisa gitu ya, sampai nanti ada alat terakhir di trial yang ke-11 ya. Ini bentuk baru yang tidak sama dengan ini, dengan alat sebelumnya, tapi dia berhasil untuk mengangkat load gitu ya. Dan load-nya saya ubah dari load seperti ini awalnya menjadi load yang gap-nya lebih sempit, gitu ya. Nah, ini saya sebut dengan extreme creation karena di sini yang dirubah bukan hanya lebar dan panjang alat yang sudah ada, tetapi di sini sistem yang saya buat itu meng-create struktur baru dari sebuah tool. Ya, ini saya sebut dengan extreme creation. Nah, di sini contoh percobaannya. Saat ini masih menggunakan simulasi, jadi ini saya kerjakan waktu saya sudah kembali ke Indonesia, jadi tidak bisa menggunakan robot yang sama, tapi masih ada simulasinya dengan Gazebo. Jadi akan saya tunjukkan. Nah, jadi ini setelah algoritmanya jalan, kemudian dia membentuk susunan tool yang baru, toolnya kita create, gitu ya. Nah, tool yang di-create, ini karena dia hanya simulasi, saya create di dalam objek Gazebo-nya. Gitu ya. Jadi scene-nya sama persis ya, skenario-nya mirip. Jadi dia mencoba untuk menggunakan alat ini. Gazebo ini ialah physical simulation ya. Jadi dia mirip dengan dunia fisik begitu ya. Jadi waktu bentuknya seperti ini dia akan gagal. Ditekan tidak ada perubahan karena dia bukan lever. Ya, ini contoh-contoh deteksi objeknya. Jadi saya juga punya kamera dari robot yang disimulasikan juga muncul di sana. Sekarang bentuknya seperti ini. Ya, tentunya ini juga belum berhasil untuk mengangkat lever. Oke, mungkin saya percepat. Nah, sampai yang terakhir di percobaan ke-11 ya. Ini ada bentuk tool yang seperti ini, gitu ya.
Kembali robot akan melakukan deteksi, kemudian dia mengambil alatnya, kemudian dia mencoba untuk memasukkan ke bagian bawah dari load-nya, kemudian melakukan mekanisme yang sama. Ya, jadi ini seperti itu. Jadi dengan alat yang unik ini kita bisa menggantikan liver gitu ya. Sekalipun bentuknya tidak sama dengan liver yang biasa, tapi ini juga semacam liver juga gitu. Oke. Itu adalah contoh dari robot yang saya buat. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita mendesain robot yang kreatif ya. Jadi komponen apa yang kita perlukan untuk melakukan itu. Nah, jadi dengan mengambil contoh dari robot yang saya buat tadi, kita masih menggunakan yang sama, yaitu ada sensor, ada controller, dan ada aktuator. Ya, jadi semua robot sebenarnya hanya 3 itu ya isinya, sensor, controller, aktuator. Sensor bisa bermacam-macam. Dalam kasus yang saya buat ialah kamera. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman buat robot, mungkin ada ultrasonic, ada limit switch, ada infrared, dan lain sebagainya. Kemudian controller, ini saya menggunakan komputer, dan ini menggunakan suatu middleware ya, atau software yang disebut dengan Robot Operating System atau ROS. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah mendengar atau pernah menggunakan. Ini adalah sebenarnya dia bukan OS seperti Windows begitu ya, tapi dia semacam middleware yang digunakan untuk mempermudah pemrograman robot. Mengapa mempermudah? Karena dengan memahami ROS, kita bisa menggunakan library-library yang dikembangkan oleh lab-lab lain atau peneliti-peneliti lain di seluruh dunia. Ya, ROS bisa diprogram dengan C++ ataupun Python. Jadi sangat baik untuk dipelajari. Dan dia menggunakan Linux, ya, Linux sebagai OS-nya. Kemudian untuk aktuatornya motor, ya. Di sini ada banyak motor karena ini ialah lengan robot. Nah, kemudian untuk arsitektur dari softwarenya. Nah, sebenarnya arsitektur ini penting sekali karena ini yang menentukan apakah robot kita nanti bisa punya kecerdasan atau tidak. Jadi saya memiliki reactive layer yang tadi saya sampaikan ya. Jadi di mana ada sensing, ada pergerakan motor itu di reactive layer. Kemudian di atas saya punya deliberative layer. Deliberative layer ini implementasinya bermacam-macam dan ini memang agak advance ya. Jadi yang saya sampaikan ini mungkin kurang cocok ya untuk siswa, tapi untuk mahasiswa yang tertarik mungkin bisa dipelajari. Yaitu yang pertama saya menggunakan yang namanya Prolog, SWI Prolog. Ini bukan bahasa yang biasa untuk robotics ya, tetapi untuk AI, kalau teman-teman belajar textbooknya AI, akan bertemu dengan bahasa ini sebenarnya, gitu ya. Kemudian ada juga Eclipse. Eclipse di sini ialah constraint solver. Ini juga bukan bahasa yang umum, tetapi ini saya butuhkan karena saya perlu mengubah perlu mengubah abstract states ya, abstract states, kondisi-kondisi dalam pernyataan logika itu ke dalam angka. Ya, saya menggunakan Eclipse di sini. Constraint Logic Programmer ya, programming CLP itu. Nah, di sini karena ada gap ya antara reactive layer. Reactive layer ini basisnya numerik ya, angka, sementara deliberatif untuk otaknya saya menggunakan pernyataan logika gitu ya, yang dia sebenarnya logika ini nggak pakai angka gitu. Karena dia meniru otak manusia, sebenarnya manusia berpikir itu tanpa angka, tetapi lebih ke mungkin sangat panas, agak panas gitu ya. Manusia nggak tahu, 100 itu nggak tahu. 100 derajat Celcius dia nggak tahu. Dia hanya tahu 100 derajat Celcius setelah pakai termometer misalkan ya, atau pengukur suhu, sensor suhu. Tapi kalau tidak ada itu, maka manusia nggak tahu sebenarnya sekarang angkanya berapa. Nah, itu meniru seperti itu. Nah, di sini untuk menjembatani ada semacam translation layer. Jadi bagaimana pernyataan-pernyataan logika tadi dirubah ke dalam numerik, gitu ya. Ini menggunakan teknik-teknik tertentu yang mungkin tidak saya bahas di sini.
Dan semuanya ini diorkestrasi oleh ROS. Jadi kapan reactive layer memanggil deliberative layer, kemudian bagaimana deliberative layer menjawab, sebenarnya dibantu sekali oleh ROS ya. Jadi robot operating system itu ada di sistem saya ini. Nah, ini secara sekilas arsitektur yang lebih lengkap di buku tesis saya. Jadi mungkin tidak akan saya bahas dengan detail di sini. Oke, nah untuk sensing, ini contoh sensing sederhana. Jadi saya memanfaatkan OpenCV library saja ya. Jadi karena vision bukanlah fokus saya, tapi saya harus tetap mengenali objek ya. Ini saya mendeteksi objek-objek di sini, misalkan dia cube ya, ini menjadi bujur sangkar, kemudian ada arena, ini menjadi persegi panjang, dan hal-hal yang lain. Nah ini ada Bapak Ibu bisa lihat ada pengenalan untuk handle-nya, hook-nya gitu ya. Ini handle-nya saja, ini hook-nya saja, dan seterusnya. Jadi semua deteksi dilakukan oleh OpenCV library. Kemudian untuk actuating atau pergerakan motornya, bagaimana memanipulasi lengan gitu ya. Jadi ini masalah kalau di robotics namanya inverse kinematics. Gitu ya. Bagaimana menggerakkan lengan robot dari satu titik ke titik lainnya. Ya, jadi kalau di ROS kita bisa memanfaatkan KDL library, jadi tidak perlu membuat rumus sendiri, menghitung sendiri secara manual, tapi bisa memanfaatkan library yang sudah ada. Oke, ini tentunya berbeda kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan menggunakan mobile robot, ya jenis robot yang lain akan memerlukan library yang lain juga. Oke, nah sekarang saya membahas sedikit tentang AI, ya. Jadi sebenarnya yang membuat robot saya ini sedikit kreatif gitu ya. Artinya dia bisa menciptakan sesuatu ialah karena ada proses AI di sana. Yang pertama ialah tool use learning by observation. Jadi ini robot belajar dari mengamati contoh seorang trainer gitu ya. Nah, sekalipun trainer di sini saya tidak menggunakan robotnya tidak melihat orangnya langsung, tapi hanya mengamati membaca sensor pembacaan sensor saat robotnya bergerak gitu ya, bergerak dan melakukan tugas. Tapi dengan itu robot menjadi tahu, oh ini yang benar untuk pertama kalinya, gitu ya. Jadi ada belajar dari observasi, learning by observation. Yang kedua, learning by experimentation. Jadi robot belajar melakukan eksperimen secara mandiri. Nah, ini menarik karena sebenarnya cara belajar robot ini sama dengan cara belajar manusia. Kita sebagai manusia itu belajarnya cuma dua sebenarnya. Kita belajar dari orang atau belajar sendiri, gitu ya. Kalau belajar dari orang, kita nyebutnya di robotics learning by observation atau learning from demonstration. Caranya bermacam-macam. Atau kalau belajar mandiri itu disebut dengan learning by experimentation, learning by trial and error, gitu ya. Menggunakan berbagai macam teknik. Jadi esensi dari belajar itu hanya dua itu, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir ialah tool creation, di mana robot menciptakan desain tool yang baru, kemudian nanti akan dicetak manual dengan 3D printer. Jadi desain ini saya menggunakan namanya OpenSCAD ya. Jadi OpenSCAD ini desain 3D print, desain objek untuk 3D printer, tapi berbentuk program. Ya, mungkin kalau teman-teman yang tertarik bisa kontak saya, namanya OpenSCAD. Jadi tidak menggunakan gambar semacam Google Sketch atau yang lain, tapi dia dengan kode itu bisa jadi representasi objek ya untuk mencetak dengan 3D printer. Oke, ini tool use learning and creation. Oke, nah slide terakhir di robot kreatif. Nah, bagaimana AI bisa membuat robot kreatif? Nah, sebenarnya ini ialah hal yang tidak mudah, hal yang sulit, gitu ya. Karena membuat robot kreatif berarti memberikan robot kemampuan untuk memutuskan, mengambil keputusan itu yang tidak sering terjadi, yang tidak umum, ya. Nah, ini sangat berbeda dengan mayoritas algoritma machine learning. Jadi machine learning itu sebenarnya tugasnya ialah mencari pola, gitu ya. Jadi kalau ada percobaan, kemudian polanya itu sering muncul, ya pola itu yang dipakai. Jadi machine learning itu sebenarnya menemukan pola mana yang sering muncul gitu ya. Padahal untuk kreativitas itu justru kita
ingin membuat sesuatu yang baru, gitu ya. Sesuatu yang baru, tapi bukan yang baru ini bukan sembarangan, gitu ya. Yang baru ini harus valuable, harus meaningful, gitu ya. Jadi ini masalah dan research problem yang sebenarnya sangat sangat tinggi. Jadi saya sebenarnya waktu saya membuat judul Creative Robot, terus terang saya atau bahkan peneliti AI di seluruh dunia itu belum tahu jawabannya. Ada peneliti yang mengatakan creativity might be an ultimate moonshot for AI. Jadi kreativitas itu mungkin menjadi hal yang paling besar yang bisa dipecahkan oleh AI. Karena sampai sekarang AI sebenarnya masih di level mencari pola, pattern recognition, gitu ya. Bukan kreatif yang meaningful yang seperti saya sampaikan tadi. Dan kalau saat ini sangat ini ya populer dengan deep learning. Jadi peneliti di IBM juga mengatakan, yang namanya John Smith mengatakan deep learning itu juga bukan jawaban dari kreativitas. Karena sama seperti teknik machine learning lainnya, deep learning ini juga ingin menemukan pola sebenarnya. Pola yang sering muncul, pola yang tidak bisa dilihat orang, tapi dia bisa lihat dan itu yang diambil. Padahal kreativitas bukan menemukan pola. Kreativitas justru keluar dari pola yang sudah ada. Nah, ini hal yang besar ya dari kreativitas. Mengapa ini tidak mudah? Nah, jawabannya ialah nantinya ini dari apa yang saya mungkin yakini ya, atau menurut saya itu tidak mungkin hanya menggunakan deep learning, machine learning, tapi harus menggunakan kombinasi dari berbagai teknik artificial intelligence yang lain. Jadi AI tidak hanya machine learning, gitu ya. Machine learning ini hanya satu bagian, satu cabang ilmu dari AI. Ada yang namanya planning, ada yang namanya constraint solving, ada yang namanya reasoning, dan itu menggunakan teknik yang berbeda dengan AI, dengan machine learning. Sehingga untuk menjawab kreativitas yang sebenarnya itu harus ada kombinasi dari berbagai teknik tersebut, dan kombinasinya seperti apa yang lengkap, nah itu sebenarnya belum ditemukan. Ya, jadi sampai sekarang para peneliti masih mencoba untuk mencari cara untuk mewujudkan robot yang kreatif. Oke, nah semoga masih belum bosan ya. Jadi ini terakhir, jadi bagian terakhir dari apa yang saya sampaikan. Nah, waktu saya mengerjakan tesis itu saya berpikir ya bagaimana ya kita sendiri atau manusia sendiri bisa menjadi kreatif gitu ya. Waktu saya melakukan percobaan, saya melihat bahwa waktu robot itu selalu mencoba mencari jawaban yang sama, pola-pola yang sama, maka dia jadi nggak kreatif. Dia jadi tidak bisa menemukan solusi yang out of the box begitu ya. Dia menggunakan solusi yang sama dan itu tidak selalu baik gitu ya. Nah, bagaimana robot ini kreatif? Dia harus keluar dari pola yang sudah ada, harus ada mekanisme untuk membuat robot ini memikirkan solusi baru. Nah, sama dengan manusia, kita juga perlu punya cara untuk bisa menjadi kreatif, menjadi orang yang tidak hanya berpikir dengan logika yang sama terus. Begitu. Nah, mari kita lihat beberapa ide saya tentang creative person. Oke. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman tentu tahu Lego, ya. Lego sangat populer untuk anak-anak, bahkan tidak hanya anak-anak ya, sampai orang dewasa, orang tua menyenangi Lego. Nah, kalau Bapak Ibu membeli set Lego, itu sekarang biasanya mulai banyak yang ada instruksinya, gitu ya. Jadi misalkan ini instruksi untuk membuat semacam naga, begitu ya. Jadi sudah ada instruksinya, diberitahu langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, dan seterusnya. Membangun Lego dengan instruksi. Nah, untuk anak-anak mungkin mulanya dia merasa senang. Tapi setelah dia membuat sekali saja, dia akan bosan begitu ya, dan wah, sudah jadi ya sudah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Lego ini sangat bagus bukan karena dia dilengkapi dengan instruksi, tapi karena dengan Lego itu orang bisa membuat apa saja yang bisa dibayangkannya. Justru apa yang dilakukan orang tanpa instruksi itu yang luar biasa. Misalkan ada contoh, nah ini tidak ada instruksinya. Jadi contoh tampilan contoh Lego yang dia ada kapal yang sangat besar, semacam kapal pesiar gitu ya. Saya nggak tahu ini kapal pesiar atau kapal lindo ini ya. Jadi luar biasa besar. Dan ini tanpa instruksi. Ya, waktu saya di Sydney, saya beberapa kali melihat eksebisi semacam ini ya. Kita harus membayar untuk melihat
bangunan-bangunan Lego yang dibuat oleh para Lego artis yang profesional. Dan sangat indah, sangat menarik ya. Tidak terbayangkan bagaimana mereka bisa membuat seperti ini. Nah, ini contoh, kalau kita selalu mengikuti instruksi saja, kita tidak akan kreatif. Ya. Tapi kalau kita mencoba untuk keluar dari instruksi, menggunakan pemahaman yang sudah ada, mencoba sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang tidak biasa, itulah kreativitas. Itulah membangun Lego tanpa instruksi. Nah, itu yang pertama. Oke, berikutnya. Maaf, saya belum sempat membuat dalam poin ke poin. Nah, pertanyaan berikutnya ialah, manakah tahapan sekolah yang terbaik? Ya. Jadi kalau saya belum menampilkan ini, Bapak Ibu saya tanya, ya, apakah yang terbaik itu perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, atau TK? Mungkin banyak dari kita yang menjawab, mungkin paling banyak kampus ya, perguruan tinggi. Atau SMA mungkin, oh SMA enak, tidak banyak tugas, atau mungkin SMP, dan seterusnya. Jadi, di sini ternyata ada seorang peneliti yang namanya Michael Resnick dari MIT, dia menyatakan sekolah terbaik itu ialah TK. Gitu ya. Sekolah terbaik ialah TK. Nah, ini TK mungkin di barat ya. Jadi, di Indonesia sudah mulai berat TK itu ya, maaf. Tapi begini, mengapa TK? Jadi karena anak-anak TK itu dia belajar sesuatu itu dengan membangun ya, create and build. Kemudian mereka biasanya selalu terlibat dalam aktivitas yang playful, yang penuh permainan dan imajinatif. Gitu ya, imajinasi, menggunakan imajinasi, ada permainan, ada hal-hal ya yang imajinatif gitu ya, yang tidak terstruktur begitu. Nah, ini gambar anak saya yang sempat sekitar 1,5 tahun mungkin mengikuti preschool. Jadi ini kelas sebelum TK di Australia. Sangat menarik karena sekolah di sana anak-anak tidak ada tugas, gitu ya. Dia datang untuk bermain dan waktu bermain itulah belajar. Gitu ya. Jadi kepala sekolahnya saya ingat bilang anak itu hanya belajar dari bermain, gitu ya. Kalau kita memberikan dia membaca, menulis, menghitung, itu dia sebenarnya tidak optimal apa yang dia pelajari dan bukan waktunya begitu ya di masa-masa balita begitu. Nah, peneliti Michael Resnick ini membuat buku yang namanya Lifelong Kindergarten. Jadi dia bilang setiap sekolah atau bahkan dalam kehidupan kita tuh harus menjadi seperti anak TK gitu ya. Karena bahkan anak TK itu kreatif ya. Anak TK itu kreatif, anak TK itu imajinatif ya. Dan itu harusnya yang menjadi semacam apa yang dilakukan oleh sekolah atau bahkan orang di kehidupan. Nah, masih dari Michael Resnick, dia mengatakan ada creative learning spiral. Jadi orang mulai dengan imajinasi, dia membayangkan sesuatu, kemudian dia membuat, ya. Jadi harus ada proses membuatnya. Nah, dalam proses membuat ini harus ada permainan, ada sesuatu yang dia suka, itu ya rasanya main gitu, bukan membuat sesuatu yang membosankan, yang sulit, tapi main gitu ya. Mungkin sulit, tapi karena bermain jadi lupa sulitnya. Setelah bermain ada share, dibagikan ke orang lain, karena itu adalah sesuatu yang dia bangga dengan hasil karyanya, dia bagikan ke orang lain, dia reflect, ya belajar dari pengalaman membuat ini ya, imagine ya, pengalamannya, kemudian dia membayangkan hal yang lain lagi, atau membayangkan perbaikan dari alat sebelumnya. Jadi ini adalah proses belajar yang kreatif, gitu ya. Apakah kita memiliki ini di sekolah, atau apakah kita waktu belajar sesuatu juga seperti ini? Ya, ini akan menolong kita untuk menjadi lebih kreatif. Yang terakhir dari Michael Resnick, dia mengatakan ada 4P dari belajar kreatif. Yang pertama itu project, gitu ya. Jadi pastikan yang kita kerjakan itu bentuknya project, membuat sesuatu, project gitu ya, bukan hanya teori. Ya, teori boleh, tetapi dikemas dalam project itu akan lebih menyenangkan, lebih memunculkan kreativitas. Yang kedua ialah passion. Jadi alasannya ialah ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, yang kita bergairah di sana, maka kita mau bekerja lebih lama dan lebih keras. Karena kita happy, kita senang dengan apa yang kita lakukan itu, seperti hobi gitu ya. Jadi passion ini akan
menimbulkan membuat kita bisa belajar lebih kreatif gitu ya. Berikutnya adalah play. Ya. Jadi ada playful experimentation. Jadi waktu kita membuat sesuatu yang kita sukai, itu ada rasa bermainnya di sana. Ada coba-cobanya, ada bermain, bukan hanya mengikuti instruksi saja. Gitu ya. Itu adalah jalan menuju kreativitas. Dan terakhir ialah perlu teman. Jadi Michael Resnick bilang kreativitas ini ialah proses sosial. Jadi ada orang yang kita perlu saling berkolaborasi satu dengan yang lain. Kemudian membagikan. Oh ya, saya membuat proyek yang unik gitu ya. Kamu mau lihat gitu ya. Oh, ternyata temannya tertarik dan mau membantu dan mau melihat, itu sangat-sangat menyenangkan. Jadi 4P ini menolong kita untuk bisa belajar kreatif. Nah, kemudian mungkin Anda pernah mendengar ini, masih sehubungan dengan yang disampaikan Resnick tadi. Sekarang ini ada yang namanya maker movement gitu ya. Jadi semacam tren atau jadi mungkin mulai dari Amerika ya. Ini orang didorong untuk menjadi maker, untuk menjadi orang yang membuat sesuatu gitu ya. Jadi bukan hanya consumer, tapi membuat sesuatu. Jadi di sekolah-sekolah atau di komunitas-komunitas mulai muncul semacam ini ya, tempat-tempat orang bisa berkumpul, kemudian bikin sesuatu, diskusi, create something gitu ya. Dan ini bermacam-macam ya. Jadi ada yang mungkin ada orang yang pintar menggunakan peralatan seperti palu, gergaji, ya, tukang kayu gitu ya, atau orang yang pintar memprogram, ada yang tua, ada yang muda, jadi sangat bervariasi. Jadi makers come from all walks of life dan seterusnya. Nah, kemudian seiring dengan maker movement ini, kalau kita bisa lakukan ini, apakah di sekolah atau di rumah atau di komunitas, akan sangat membantu untuk orang menjadi kreatif. Ya, bagian dari orang menjadi kreatif. Nah, kalau di dunia elektro, sekarang makin banyak muncul tools dan teknologi yang cocok untuk maker movement tadi. Ya, sekarang kita bisa belajar microcontroller dengan luar biasa gampang. Ya, Arduino, ada Raspberry Pi misalkan. Raspberry Pi bahkan semacam komputer kecil gitu ya. Yang ini 5-10 tahun lalu nggak terbayangkan. Gitu ya. Mungkin kalau bapak-bapak yang pernah kuliah elektro 10-15 tahun yang lalu, kalau dengar microcontroller itu sudah pusing, karena bahasanya assembly gitu ya, bahasa mesin, bukan bahasa orang gitu ya. Tapi sekarang bahasa sangat simpel gitu ya, seperti C, bahkan ada yang lebih mudah lagi. Kemudian ada controller lain yang namanya Wemos, ya nanti saya tunjukkan sedikit ya. Ada controller lain yang khusus untuk AI, namanya Jetson, dan juga ada 3D printer. Jadi ada semakin banyak barang, semakin banyak tool untuk kita membuat sesuatu dengan mudah. Yang dulu nggak mungkin, sekarang jadi mungkin. Kemudian ini ditandai dengan semuanya itu sekarang do it yourself. Ya. Everything is DIY. Tadi kita membahas tentang AI. AI ini sesuatu yang bahkan mungkin 5 tahun yang lalu, waktu saya pertama kali masuk S3, itu cukup sulit untuk belajar AI. Orang harus baca paper, gitu ya. Orang harus menguasai teknik pemrograman yang advance, ya. Tetapi beberapa tahun terakhir itu menjadi gampang. Contohnya ini ada kit yang namanya Google, ya, Google AIY, Voice Kit dan Vision Kit. Dibuat berdasarkan Raspberry Pi. Oke, mungkin saya akan selesai 3 menit lagi ya. Hampir selesai, maaf. Ya, jadi Google AIY Voice Kit dan Vision Kit. Jadi ini alat yang dibuat Google supaya kita bisa melakukan pengenalan suara dan pengenalan ini ya, objek dengan gampang. Ya, harganya masih cukup mahal, tapi ini jika dibeli sekolah misalkan atau kampus sangat memungkinkan karena untuk sekolah dan kampus tidak terlalu mahal. Dan ini tidak perlu belajar dari awal, kita bisa belajar dari yang sudah ada. Ya, jadi ada Google AIY Voice Kit dan Vision Kit. Kemudian ada juga, misalkan ada yang namanya Jetson Nano. Jetson Nano ini ialah board dari NVIDIA yang didesain khusus untuk machine learning, ya, neural network, deep learning. Boardnya kecil, kemudian bisa diletakkan di robot juga, sehingga robot ini bisa melakukan pengenalan objek
obstacle avoidance gitu ya, tapi bukan hanya dengan ultrasonic sensor, tapi dia bisa sampai mendeteksi barang apa di depannya. Kapan dia harus berbelok itu tidak dari ultrasonic yang berapa senti, tetapi jadi pengenalan objek gitu ya, menggunakan kamera yang ada di depan. Ya, karena dia sangat powerful dan bisa dipakai untuk AI. Kemudian contoh yang lain ialah untuk IoT misalkan ya. Jadi robot ini juga bisa dikembangkan sebagai bagian dari Internet of Things. Jadi robot bisa menjadi thing dari Internet of Things itu sendiri. Tapi ini contoh yang saya tunjukkan ini ialah Wemos D1 Mini. Ini sangat murah, 30.000 dan diprogram dengan Arduino IDE bisa ya. Jadi kita bisa dengan alat 30 ribuan, misalkan kita photometer ya. Jadi ada sensor lain yang mendeteksi sinar matahari, kemudian masuk ke Wemos, kemudian dia melalui server ke internet karena dia Internet of Things bisa tampil di smartphone. Dan hal seperti ini dilakukan dengan cukup sederhana gitu ya, karena sudah banyak library-nya, asalkan mau mencoba, mau mengikuti langkah-langkah akan bisa. Jadi IoT bisa juga di do it yourself gitu ya. Nah, slide terakhir dari saya. Jadi apa yang Anda perlukan untuk prepare untuk masa depan? Menjadi orang yang lebih kreatif gitu ya. Jadi waktu kita belajar kreatif robot, kita lihat juga tantangan untuk membuat sistem yang kreatif itu luar biasa. Nah, jadi kalau sebagai Anda yang mahasiswa, Anda mulai bisa belajar Linux gitu ya. Karena hampir semua sistem terbaru itu Linux based gitu ya. Misalkan tadi saya singgung tentang ROS ya, Robot Operating System ini berjalan di Linux. Kemudian Raspberry Pi, Anda juga berkenalan dengan Linux. Jadi tidak ada salahnya kalau belajar Linux baik-baik dan menguasai command line dan lain sebagainya. Kemudian belajar GitHub sebagai cara untuk version control ya. Jadi Anda bisa meletakkan programnya di sana, bisa bekerja sama dengan orang lain, nanti programnya mau diubah, orang lain harus setujui dan lain sebagainya. Kemudian saya kutip tentang ROS tadi, di mana ROS ini bisa diprogram dengan Python dan C atau C++. Jadi dua program ini ialah sangat penting untuk robotics, jadi bisa Anda pelajari. Untuk siswa SMA, Anda bisa gunakan Python. Jadi Python ini bisa digunakan untuk hobi sampai untuk level research yang serius, gitu ya. Jadi baik jika Anda belajar Python. Sedangkan kalau Anda masih SMP atau SD, bisa belajar Scratch atau Scratch Junior. Jadi ini beberapa saran saya. Terima kasih untuk mendengarkan dan datang di Zoom meeting ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau masih ada beberapa pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Petrus. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Presentasi yang baik ya, menarik. Ya, jadi mungkin saya buka dulu untuk sesi pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan bisa di-unmute gitu ya, mic-nya. Ada mungkin yang bertanya? Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih paparan dari Pak Dhani. Saya tertarik sekali. Andi, Pak. Pak Andi, ya. Andi, ya. Ya, Pak Andi. Kita ini kan sudah masuk generasi 4. Generasi 1 kan mesin uap. Generasi 2 elektrifikasi. Generasi 3 komputer. Sekarang sistem cyber fisik yang diajarkan oleh Mas Andi ini ya. Jadi saya tanya Mas Andi bahwa tadi sudah sudah dijelaskan dengan baik. Hanya dalam kenyataan umum, ini di dunia bisnis atau di dunia perusahaan, seperti kita melihat aja pom bensin atau Pertamina yang curang dan sebagainya isinya. Nah itu sangat menarik ini program dari Mas Hendi ini untuk melihat bahwa bagaimana kecurangan sehingga Pertamina yang isinya utuh itu bisa dikontrol ya. Tadi dikontrol dengan model ini sehingga kecurangan itu bisa diminimalkan. Lah ini mohon saran Pak Handi ini kan pengalaman ini, apakah ini karena terus terang
mengecewakan masyarakat, terutama di pom bensin atau di Pertamina membawa berapa liter, ribu liter, jadi kurang, kita tidak tahu. Terima kasih Pak Andi, mungkin mohon penjelasannya. Ya. Langsung jawab ya Pak Petrus ya? Langsung, silakan Pak. Ya. Baik Pak Tantang, ya. Terima kasih Pak. Jadi memang benar yang Bapak sampaikan ya, kalau perkembangan teknologi ini salah satunya memang nantinya akan menolong perusahaan atau company itu untuk transparan ya Pak. Karena misalkan di konteks pom bensin, maka orang itu akan tahu bensinnya berapa yang keluar, itu dari sensor, begitu ya. Semua dari sensor dan itu terpusat. Jadi tidak lagi ditangani secara lokal oleh operatornya, yang itu kan sumber kecurangan. Tapi kalau semua terpusat, misalkan berapa minyak yang masuk dan keluar, semua dideteksi dengan semacam sensor, kemudian itu sudah menggunakan teknologi IoT ya Pak, Internet of Things, sensor itu terkoneksi dengan internet sehingga langsung mengupdate misalkan database-nya di pusat Pak. Jadi waktu berubah itu ya sudah berubah langsung di pusat, manajernya bisa tahu, nggak tahu KPK misalkan ya, kalau mau ngomong agak ini, tapi itu menjadi tidak mungkin ditipu begitu ya. Jadi memang itu nanti kembali ke ini Pak, kalau menurut saya ya, kalau lihat yang semacam BUMN itu akan kembali ke policy Pak. Jadi waktu policy-nya dibuat dengan baik, sistemnya dibuat transparan, IT-based, menggunakan bahkan teknologi IoT, itu akan menghilangkan kecurangan. Hanya di Indonesia kita tahu ya Pak ya, jadi policy-nya dibuat supaya bisa curang kadang-kadang. Itu lain cerita Pak. Tapi benar, teknologinya memungkinkan sekali Pak, tantang untuk seperti itu. Terima kasih Pak Andi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin 2 pertanyaan lagi ya, sebelum kita tutup. Silakan teman siswa atau mahasiswa boleh. Ada? Permisi Pak. Ya, silakan. Vincent. Mengenai teknologi yang AI yang kreatif itu Pak, yang di slide sebelumnya, jadinya saya mendengar kreativitas itu terpikir itu tentang Google DeepMind Pak, yang terkait sekali sama yang untuk main catur itu. Apa itu bisa dibilang kreativitas Pak? Kalau benar, apa teknik apa yang bisa membuat itu bisa kreatif gitu loh Pak? Bahkan melebihi pemain-pemain manusia. Itu pertanyaan saya Pak. Ya, oke, ya terima kasih Vincent ya, betul. Jadi DeepMind ini kan salah satu yang paling advance ya. Makanya tadi kalau saya contohkan dengan catur, itu sebenarnya permainan Go itu jauh lebih kompleks daripada catur begitu ya. Jadi waktu AI system mengalahkan pemain Go manusia itu luar biasa, karena diperkirakan mungkin baru 5 tahun ke atas baru bisa memecahkan, tapi ternyata sudah bisa dipecahkan lebih dulu oleh DeepMind. Nah, memang dari saya sampaikan, arti kreativitas ini banyak begitu ya. Kreatif itu bisa dari sisi seseorang gitu ya. Saya kreatif karena saya belum pernah melakukan itu, atau saya lihat dari sisi misalkan seluruh dunia gitu ya. Apakah orang lain sudah tahu? Apakah orang lain di Amerika, di Eropa, di Afrika itu tahu gitu ya. Itu beda begitu ya. Kemudian yang lain, jadi DeepMind, jadi machine learning pada umumnya itu dia masih mencari pola. Apalagi kalau permainan ya, ditentukan permainan Go. Jadi itu kan ada aturannya. Sekalipun aturannya sangat-sangat kompleks dan kemungkinannya itu luar biasa banyak ya, dari sini ke sini itu luar biasa luas gitu. Tapi dia masih ada struktur gitu ya, masih ada aturan gitu ya. Jadi dia sangat kreatif karena manusia pun sulit memikirkan itu, tapi dia ada dalam kerangka itu. Gitu ya. Jadi dia kreatif tapi terbatas menurut saya. Kreativitas yang sebenarnya ialah waktu si DeepMind ini kalau diajak main permainan lain selain Go dan dia bisa mengikuti dan menang, nah itu kreatif yang dibayangkan manusia. Manusia kan kita bisa belajar hal yang baru dengan cepat begitu ya. Mungkin main 1-2 kali, oh gini mainnya gitu ya. Sekalipun mungkin belum tentu menang ya, tapi kita berpindah-pindah atau bahkan create game sendiri bisa juga. Sementara
sampai sekarang kalau artificial system itu masih ada batasan. Ya, kira-kira seperti itu, Vincent, kalau jawaban saya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Vincent. Pak Petrus, kalau mau nambah nggak boleh. Masih di mute, Pak. Ya, sorry. Seperti yang dikatakan Pak Andi tadi ya, masalah kreatif itu kan definisinya tadi kan bisa macam-macam ya. Jadi kreatif terbatas, kreatif yang juga mungkin bisa definisi yang lebih luas gitu ya. Ya, jadi kalau dilihat sebetulnya kalau bagaimana membuat itu bisa benar-benar kreatif, jalannya ke sana itu masih banyak yang perlu dieksplorasi. Bahkan mungkin Vincent sendiri juga kalau tertarik, mungkin kan juga akan bisa ikut mengembangkan gitu ya. Yang perlu dieksplorasi itu masih banyak sekali. Gitu ya. Jadi tools-toolsnya sekarang sudah mulai ada, tools baru juga bermunculan gitu ya. Nah, jadi dalam beberapa tahun ke depan mungkin akan banyak muncul tools-tools lain yang kaitannya dengan artificial intelligence. Apalagi yang kaitannya dengan perkembangan teknologi yang sekarang lama-lama tambah cepat gitu ya. Ya, gitu. Pak Petrus ada tambahan sedikit, Pak. Ya, iya. Ya, mungkin kalau Vincent tadi tanya bagaimana bisa itu ya. Jadi mungkin sekilas DeepMind AlphaGo ya namanya ya. AlphaGo. AlphaGo itu gabungan dari 3 teknik machine learning sebenarnya. Jadi yang populer deep learning, tapi dia nggak hanya deep learning, dia campuran dari deep learning, kemudian ada reinforcement learning. Jadi reinforcement learning itu yang memungkinkan sistem ini trial and error ya, belajar sendiri tanpa diberitahu dengan pasti tujuannya apa ya, tujuannya apa. Jadi dia ada semacam tujuan, tapi bentuknya reward saja ya. Itu namanya reinforcement learning. Gabung lagi dengan yang namanya random forest. Itu teknik machine learning yang menggunakan sistem pohon ya, decision tree. Jadi 3 itu. Jadi bukan hanya deep learning, tapi kombinasi 3 itu yang membuat dia sangat powerful. Dan dia menjadi bisa dibuat karena kapasitas atau platform komputasinya Google kan luar biasa. Yang itu yang kita tidak punya, yang itu yang ditiru orang sulit gitu ya. Karena tidak banyak perusahaan yang bisa seperti Google dalam menyediakan platform komputasi. Ya mungkin kira-kira itu tambahannya, Vincent ya. 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 Ada lagi? Satu lagi mungkin? Ini nggak ada door prize ya, Pak ya? Ya nanti mungkin next time kita atur ya, supaya ada door prize ya. Tapi kali ini ya. belum mungkin ya. Ada lagi mungkin? Leonard mungkin mau tanya sesuatu, Leonard? Tidak ada? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada ya. Oke. Ya, kita sampai ke penghujung acara ya. Mungkin sebagai penutup, ini nanti kalau semisal kalian masih ada pertanyaan, bagi yang belum punya kontaknya, ini boleh dicatat ya. Oh, ya. Boleh kirim email ya ke Pak Andi atau ke saya. Kalau tertarik untuk lihat-lihat tentang elektro, ada di Electrical Petra ACD, ada Instagram di situ. Betul. Elektro KP, silahkan. Boleh main ya, Pak? Ya. Kalau sudah boleh main ke Petra. kampus, kalau boleh. Sudah cuma COVID, kalau sudah kondusif gitu ya. Hilang. Kalau sekarang lagi nggak ada, ya sedikit orang gitu ya. Jadi yang nerima nggak ada. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan mau bertahan sampai akhir. Jadi hampir 100% ini yang bertahan ya. Jadi sampai ketemu di acara webinar berikutnya ya. Nanti kita akan mungkin memberikan topik-topik yang mungkin bisa diikuti. Kalau tertarik mungkin silakan bergabung. Ya, begitu kira-kira ya. Ada tambahan tadi? Ya, Bapak Ibu atau rekan ada yang ingin slide-nya bisa email saya ya, nanti saya kirim. Ya. Ya, gitu, terima kasih. Ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Bapak.